Baru masuk Januari, tapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Bukan karena satu berita besar, bukan juga karena satu kejadian ekstrim. Justru karena potongan-potongan kecil yang muncul hampir bersamaan. Harga bergerak pelan tapi pasti. Percakapan orang berubah lebih hati-hati, dan banyak keputusan penting mulai ditunda. Tidak ada alarm keras, tidak ada peringatan resmi. Namun rasa waspada itu ada. 2026 seolah memberi sinyal lebih cepat dari yang kita duga. Di video ini, kita akan membedah tanda-tanda halus itu, kenapa banyak orang tidak menyadarinya, dan apa yang sebaiknya kita siapkan sebelum semuanya terasa terlambat. Awal tahun biasanya identik dengan semangat baru. Resolusi disusun, rencana ditata, dan banyak orang berharap hidup terasa lebih ringan. Tapi di awal 2026 ini, suasananya berbeda. Bukan kelelahan fisik, melainkan beban mental yang muncul, bahkan sebelum tahun benar-benar berjalan. Banyak orang bangun pagi dengan pikiran penuh pertimbangan, bukan harapan. Setiap keputusan terasa perlu dihitung 2 kali, bahkan untuk hal-hal sederhana. Yang membuatnya terasa berat adalah ketidakjelasan. Tidak ada satu masalah besar yang bisa ditunjuk, tapi ada rasa seolah semuanya sedang bergerak ke arah yang tidak ramah. Orang mulai lebih berhati-hati bicara soal masa depan, menunda rencana jangka panjang, dan memilih bertahan daripada berkembang. Ini bukan tanda kelemahan, tapi sinyal adaptasi. Sayangnya, jika dibiarkan terlalu lama, rasa bertahan ini bisa berubah menjadi stagnasi. Dan itulah yang membuat awal 2026 terasa tidak ringan sejak hari pertama. Tekanan terbesar di awal 2026 justru datang dari hal-hal kecil yang terus berulang. Bukan satu kejadian besar yang mengguncang, melainkan perubahan pelan yang konsisten. Harga naik sedikit demi sedikit, pengeluaran bertambah tanpa disadari, dan rasa aman perlahan terkikis. Karena perubahannya tidak drastis, banyak orang memilih menganggapnya biasa. Masalahnya, kebiasaan menormalisasi tekanan adalah awal dari kelelahan kolektif. Saat sesuatu dianggap sudah sewajarnya begini, kita berhenti mempertanyakan dan berhenti menyiapkan diri. Padahal justru di fase inilah kewaspadaan dibutuhkan. Bahaya tidak selalu datang dengan wajah menakutkan. Kadang ia datang sebagai rutinitas baru yang terlihat wajar. Ketika tekanan kecil dibiarkan menumpuk, daya tahan mental akan terkuras pelan-pelan. Orang tetap bergerak, tetap bekerja, tapi tanpa cadangan energi. Dan saat situasi benar-benar menuntut ketegasan, banyak yang sudah terlalu lelah untuk bereaksi dengan jernih. Rasa agak berbeda sering kali diabaikan karena tidak bisa dijelaskan dengan angka atau grafik. Tapi justru perasaan inilah yang biasanya lebih jujur. Banyak orang merasakannya, namun memilih diam karena takut dianggap berlebihan. Padahal, intuisi kolektif jarang muncul tanpa alasan. Saat kita menekan rasa tidak nyaman dan melanjutkan hidup seolah semuanya baik-baik saja, masalah tidak hilang, ia hanya menunggu. 2026 seakan memulai tahun dengan ujian kesadaran. Apakah kita mau peka terhadap perubahan atau memilih aman dengan mengabaikannya? Bahaya terbesar bukan pada kondisi itu sendiri, melainkan pada keterlambatan menyadarinya. Karena ketika tanda-tanda sudah terlalu jelas, ruang untuk bersiap menjadi sempit. Di titik ini, bukan kepanikan yang dibutuhkan, melainkan keberanian untuk jujur melihat situasi. Menyadari lebih awal bukan tanda pesimis, tapi bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masa depan. Salah satu sinyal paling terasa di awal 2026 adalah hubungan yang makin renggang antara harga dan pendapatan. Banyak orang tidak langsung menyadarinya karena kenaikannya terjadi pelan. Belanja mingguan terasa sedikit lebih mahal, tagihan datang lebih cepat, dan uang terasa habis tanpa tahu kemana perginya. Masalahnya bukan karena orang jadi lebih boros, tapi karena nilai uang yang diam-diam berubah. Di sisi lain, pendapatan mayoritas orang tidak bergerak secepat itu. Gaji tetap, peluang tambahan makin selektif, sementara kebutuhan terus bertambah. Ketimpangan kecil ini menciptakan tekanan harian yang konsisten. Orang masih bisa bertahan, tapi harus mengorbankan hal lain. Waktu istirahat, rasa aman, atau rencana jangka panjang. Jika kondisi ini dibiarkan, orang akan terbiasa hidup dalam mode bertahan. Dan hidup yang terus bertahan, lama-lama lupa bagaimana rasanya berkembang. Tekanan finansial yang berlangsung lama tidak hanya memengaruhi dompet, tapi juga cara berpikir.
Banyak keputusan mulai diambil dengan tujuan jangka sangat pendek. Cukup hari ini, cukup bulan ini. Bukan karena tidak punya visi, tapi karena energi mental sudah habis untuk mengatur kebutuhan dasar. Dalam kondisi seperti ini, orang cenderung menunda rencana penting. Bukan karena malas, tapi karena takut salah langkah. Kesalahan kecil terasa lebih berisiko ketika ruang bernapas semakin sempit. Akhirnya, banyak yang memilih diam dan menunggu, berharap keadaan membaik dengan sendirinya. Masalahnya, dunia jarang menunggu. Saat kita berhenti bergerak terlalu lama, kesempatan tidak hilang begitu saja. Ia berpindah ke mereka yang lebih siap. Inilah titik berbahaya dari tekanan yang terus dibiarkan. Bukan membuat orang jatuh, tapi membuat mereka berhenti melangkah tanpa sadar. Yang paling mengkhawatirkan dari situasi ini adalah normalisasi kelelahan. Merasa lelah menjadi hal biasa. Merasa cemas dianggap wajar. Padahal, ketika kelelahan dan kecemasan menjadi standar hidup, kualitas keputusan ikut menurun. Banyak orang tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas, tapi sebenarnya sedang berjuang sendirian. Lingkaran ini berbahaya karena tidak terlihat dari luar. Tidak ada tanda darurat, tidak ada peringatan jelas. Yang ada hanyalah akumulasi kelelahan yang terus menekan dari hari ke hari. Disinilah sinyal bahaya itu berada. Bukan pada satu kejadian besar, melainkan pada pola yang berulang. Jika kita tidak berhenti sejenak untuk menyadarinya, kita akan terus melaju dalam kondisi lelah hingga akhirnya benar-benar kehilangan arah tanpa pernah tahu kapan itu dimulai. Beberapa tahun lalu, berita buruk masih terasa seperti pengecualian. Sekarang, ia datang hampir tanpa jeda. Hari ini satu isu, besok isu lain, lalu disusul masalah baru sebelum yang lama selesai. Bukan karena kita terlalu sensitif, tapi karena ritme informasi memang semakin padat. Yang membuatnya melelahkan adalah ketidakpastian. Tidak ada waktu untuk benar-benar mencerna sebelum harus berpindah ke kekhawatiran berikutnya. Otak dipaksa siaga terus-menerus. Dan dalam kondisi seperti ini, rasa tenang menjadi mahal. Banyak orang mulai menghindari berita, bukan karena tidak peduli, tapi karena lelah. Sayangnya, menghindar tidak selalu berarti aman. Karena meski kita menutup layar, dampaknya tetap terasa di kehidupan sehari-hari. Dunia terus bergerak, dan ketidakstabilan perlahan menjadi latar belakang yang konstan. Bukan lagi kejadian luar biasa. Ketika ketidakpastian terjadi terlalu sering, manusia mulai beradaptasi dengan cara yang tidak selalu sehat. Rasa kaget menghilang, digantikan dengan sikap, "Ya sudah, memang begini." Inilah fase berbahaya, ketika kewaspadaan berubah menjadi pasrah. Di titik ini, banyak orang tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi, tapi hanya fokus bagaimana caranya bertahan. Perspektif jangka panjang menyempit digantikan oleh kebutuhan jangka pendek. Yang penting hari ini aman, besok dipikirkan nanti. Masalahnya, hidup yang dijalani dengan pola reaktif membuat kita selalu selangkah tertinggal. Kita tidak lagi mengatur arah, hanya merespons tekanan. Dan ketika dunia bergerak cepat, mereka yang hanya bereaksi akan cepat kehabisan energi. Inilah alasan mengapa ketidakpastian yang berkepanjangan lebih berbahaya daripada krisis singkat. Ia mengikis daya pikir secara perlahan. Di tengah kondisi seperti ini, banyak orang mulai kehilangan pegangan tanpa benar-benar menyadarinya. Bukan karena tidak punya nilai atau tujuan, tapi karena terlalu sibuk bertahan. Hidup terasa seperti rangkaian kewajiban tanpa jeda untuk bernapas. Saat pegangan hilang, keputusan diambil bukan berdasarkan keyakinan, tapi berdasarkan rasa takut. Takut salah, takut tertinggal, takut kehabisan. Padahal keputusan yang lahir dari ketakutan jarang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Yang dibutuhkan di fase ini bukan jawaban instan, melainkan ruang untuk berpikir jernih. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Justru itu cara untuk mengembalikan kendali. Karena sebelum dunia benar-benar menekan lebih keras, kita perlu tahu satu hal penting. Apakah kita masih mengemudi hidup kita sendiri, atau hanya ikut terbawa arus tanpa arah? Perubahan paling terasa di awal 2026 bukan hanya pada angka atau berita, tapi pada sikap manusia. Banyak orang mulai lebih berhati-hati dalam melangkah, bahkan untuk keputusan yang dulu terasa biasa. Bukan karena kehilangan kemampuan, melainkan karena rasa takut kehilangan menjadi lebih besar daripada keinginan untuk maju. Rencana jangka panjang ditunda, peluang dilepas, dan keberanian digantikan dengan sikap menunggu. Ini bukan tanda kelemahan,
tapi respon alami terhadap tekanan yang berkepanjangan. Saat ruang aman menyempit, manusia cenderung melindungi diri. Masalahnya, jika sikap ini berlangsung terlalu lama, ia bisa menjadi kebiasaan. Hidup dijalani dengan rem tangan tertarik setengah, bergerak tapi tidak sepenuhnya. Dan di titik inilah bahaya muncul, bukan karena kita berhenti, tapi karena kita lupa bagaimana rasanya melangkah dengan yakin. Rasa takut yang muncul di banyak orang hari ini jarang terlihat jelas. Ia tidak selalu hadir sebagai kepanikan, tapi sebagai keraguan kecil yang terus mengganggu. Setiap pilihan dipikirkan berulang. Setiap risiko terasa lebih besar dari seharusnya. Ketika ketakutan ini menumpuk, kepercayaan diri perlahan terkikis. Orang yang sebenarnya mampu mulai meragukan dirinya sendiri. Bukan karena kemampuan menurun, tapi karena lingkungan terasa tidak ramah pada kesalahan. Dalam situasi seperti ini, banyak orang memilih aman. Tidak mencoba, tidak salah, tapi juga tidak berkembang. Ini adalah jebakan halus dari ketidakpastian. Ia membuat kita merasa rasional, padahal sebenarnya sedang membatasi diri sendiri. Tanpa disadari, hidup menjadi lebih sempit. Bukan karena dunia mengecil, tapi karena keberanian kita yang perlahan menyusut. Ketika terlalu banyak orang berhenti melangkah, dampaknya tidak hanya terasa secara individu, tapi juga secara kolektif. Lingkungan kerja menjadi kaku, inovasi melambat, dan interaksi sosial terasa lebih dingin. Semua orang sibuk menjaga posisi masing-masing. Perlambatan ini jarang disadari karena terjadi bertahap. Tidak ada titik henti yang jelas, hanya perasaan bahwa segalanya berjalan lebih lambat dari seharusnya. Ekonomi ikut terpengaruh, bukan karena kurang potensi, tapi karena keberanian untuk mencoba semakin langka. Inilah efek domino dari ketakutan yang tidak diakui. Saat banyak orang menahan diri, sistem secara keseluruhan ikut kehilangan momentum. Dan jika tidak ada kesadaran untuk memutus pola ini, stagnasi bisa menjadi norma baru. Bukan karena tidak ada jalan, tapi karena terlalu sedikit yang berani melangkah lebih dulu. Di layar ponsel, dunia tampak berjalan normal. Senyum, pencapaian, dan potongan hidup yang rapi terus bermunculan. Seolah semua orang baik-baik saja dan melangkah dengan percaya diri. Tapi yang jarang terlihat adalah apa yang terjadi setelah layar dimatikan. Banyak orang menata citra karena tidak ingin terlihat tertinggal atau lemah. Media sosial akhirnya menjadi panggung ketenangan palsu. Bukan karena orang berniat menipu, tapi karena semua sedang berusaha bertahan dengan caranya masing-masing. Masalahnya, ketika yang ditampilkan hanya versi terbaik, tekanan batin justru meningkat. Orang mulai membandingkan hidupnya dengan potongan cerita orang lain yang tidak utuh. Kontras ini melelahkan. Dunia online terasa ringan, sementara dunia nyata penuh beban. Dan ketika jarak antara keduanya semakin lebar, banyak orang merasa sendirian. Padahal yang mengalami tekanan ini jauh lebih banyak dari yang terlihat. Perasaan sendirian di tengah keramaian digital adalah salah satu paradoks terbesar zaman ini. Notifikasi terus berbunyi, pesan datang silih berganti, tapi rasa dipahami justru semakin langka. Banyak orang berbagi, tapi sedikit yang benar-benar didengar. Kesenjangan antara apa yang terlihat dan apa yang dirasakan menciptakan tekanan psikologis yang halus, namun terus-menerus. Orang mulai merasa hidupnya tertinggal, padahal yang dibandingkan hanyalah cuplikan, bukan keseluruhan cerita. Ini membuat banyak orang memendam beban tanpa ruang aman untuk jujur. Dalam kondisi seperti ini, kelelahan mental mudah disalahartikan sebagai kegagalan pribadi. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah sistem sosial yang mendorong kita untuk selalu tampak kuat. Jika tidak disadari, tekanan ini akan terus menumpuk. Bukan karena masalah bertambah besar, tapi karena tidak pernah benar-benar dibicarakan. Ketika tekanan batin dipendam terlalu lama, ia tidak hilang. Ia berubah bentuk. Fokus menurun, emosi lebih sensitif, dan rasa puas semakin sulit dirasakan. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang kelelahan, karena kelelahan itu sudah menjadi bagian dari rutinitas. Ironisnya, semakin lelah seseorang, semakin kuat dorongan untuk terlihat baik-baik saja. Ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Di luar tampak stabil, di dalam semakin rapuh. Inilah alasan mengapa sinyal bahaya di awal 2026 sulit dikenali. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena terlalu banyak yang disembunyikan di balik kesibukan dan senyuman. Jika tidak ada ruang untuk berhenti dan jujur pada diri sendiri, tekanan ini akan terus berjalan. Hingga suatu hari muncul dalam bentuk yang jauh lebih sulit dikendalikan.
Banyak orang merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Bekerja lebih lama, belajar lebih banyak, dan menahan diri lebih keras dari sebelumnya. Tapi anehnya, hasil yang dirasakan tidak sebanding. Bukan gagal, tapi seperti tidak maju. Perasaan jalan di tempat ini melelahkan karena tidak punya bentuk jelas. Tidak ada titik salah yang bisa diperbaiki, tidak ada satu keputusan besar yang bisa diubah. Yang ada hanyalah rutinitas yang terus berulang dengan hasil yang terasa stagnan. Dalam kondisi seperti ini, motivasi tidak hilang sekaligus. Ia terkikis sedikit demi sedikit. Orang tetap bangun pagi, tetap bekerja, tapi tanpa rasa antusias. Dan ketika kerja keras tidak lagi memberi harapan, yang tersisa hanyalah kewajiban. Ini bukan soal kurang usaha, tapi tentang sistem yang membuat banyak orang berlari lebih cepat hanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Kelelahan yang lahir dari situasi ini berbeda dari capek biasa. Ia lebih dalam, lebih sunyi. Banyak orang tidak bisa menunjuk penyebab pastinya, tapi merasakannya setiap hari. Fokus mudah buyar, emosi lebih sensitif, dan rasa puas semakin jarang muncul. Yang berbahaya, kelelahan ini sering dianggap normal. Semua orang juga capek, begitu alasannya. Padahal ketika kelelahan menjadi standar, kualitas hidup perlahan turun tanpa disadari. Di titik ini, banyak orang berhenti bermimpi besar. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak sanggup membayangkan masa depan di tengah tekanan hari ini. Inilah sinyal bahaya yang jarang dibicarakan. Bukan kejatuhan drastis, tapi penurunan pelan yang membuat kita terbiasa hidup di bawah potensi sendiri. Saat masyarakat dipenuhi orang-orang yang lelah, namun terus memaksa diri, dampaknya terasa luas. Kreativitas menurun, empati menipis, dan hubungan antar manusia menjadi lebih dingin. Semua sibuk bertahan, sedikit yang benar-benar hadir. Kondisi ini membuat kita mudah kehilangan arah. Hidup dijalani seperti daftar tugas tanpa makna yang jelas. Dan ketika makna memudar, keputusan diambil sekadar untuk melewati hari, bukan membangun masa depan. Inilah inti dari sinyal bahaya yang muncul sejak awal 2026. Bukan tentang satu krisis besar, tapi tentang banyak orang yang terus melangkah dalam keadaan lelah. Jika pola ini tidak disadari dan diputus, kita tidak akan jatuh secara dramatis. Kita akan turun perlahan, sampai suatu hari sadar bahwa kita sudah terlalu jauh dari hidup yang sebenarnya kita inginkan. Apa yang terasa sejak awal 2026 bukanlah ajakan untuk panik, justru sebaliknya. Ini adalah peringatan halus bahwa dunia sedang memasuki fase yang menuntut kesadaran lebih tinggi. Banyak tanda yang tidak berbunyi keras, tapi konsisten muncul. Dan tanda seperti inilah yang sering diabaikan. Peringatan tidak selalu datang dalam bentuk bahaya langsung. Kadang ia hadir sebagai rasa tidak nyaman yang terus berulang, keputusan yang terasa semakin berat, dan kelelahan yang tidak kunjung reda. Semua itu bukan kebetulan. Menyadari, peringatan lebih awal memberi kita ruang untuk berpikir, menata ulang prioritas, dan memilih respon yang lebih bijak. Karena saat tekanan benar-benar meningkat, mereka yang sudah sadar lebih dulu tidak akan sibuk bertanya apa yang terjadi, mereka sudah bersiap sejak tanda pertama muncul. Bersiap bukan berarti hidup dalam ketakutan. Bersiap berarti menerima kenyataan dengan kepala dingin. Banyak orang mengira ketenangan datang dari menghindari masalah. Padahal, ketenangan justru lahir dari pemahaman. Di fase seperti ini, keputusan kecil menjadi sangat penting. Cara kita mengelola waktu, energi, dan fokus akan menentukan seberapa kuat kita menghadapi perubahan. Tidak semua orang bisa mengendalikan dunia, tapi setiap orang bisa mengendalikan responnya sendiri. Dengan bersikap sadar, kita berhenti bereaksi berlebihan. Kita tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak diam. Kita memilih langkah yang masuk akal, meski kecil. Karena di tengah dunia yang tidak pasti, konsistensi jauh lebih berharga daripada keberanian sesaat yang tanpa arah. Sejarah menunjukkan bahwa mereka yang bertahan bukan selalu yang paling kuat atau paling cepat, tapi yang paling peka membaca arah. Mereka mendengar sebelum suara menjadi bising dan bergerak sebelum tekanan memaksa. Membaca sinyal bukan soal menebak masa depan, tapi memahami pola. Saat banyak orang terjebak dalam kebisingan, kemampuan untuk berpikir jernih menjadi keunggulan besar. Di titik ini, kesadaran adalah aset. Ia memberi kita waktu, dan waktu adalah hal paling berharga saat situasi mulai berubah. Mereka yang sadar lebih awal memiliki pilihan lebih banyak. Dan di dunia yang bergerak semakin cepat,
Memiliki pilihan seringkali menjadi pembeda antara sekadar bertahan dan benar-benar melewati masa sulit dengan utuh. 2026 masih panjang. Tidak ada yang tahu persis kemana arah dunia akan bergerak. Tapi satu hal yang jelas, sinyal-sinyal awalnya sudah terasa. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak kita lebih jujur melihat keadaan. Di tengah perubahan yang cepat dan tekanan yang halus, ketenangan bukan datang dari kepastian, tapi dari kesiapan. Dari keberanian untuk berhenti sejenak, mengevaluasi arah, dan memilih langkah dengan sadar. Tidak semua masalah harus dihadapi dengan terburu-buru, dan tidak semua jawaban harus ditemukan hari ini. Yang terpenting adalah tidak menutup mata, karena mereka yang bertahan bukan yang paling keras melawan, tapi yang paling mampu menjaga kejernihan pikiran. Jika 2026 memang membawa tantangan, maka kesadaran adalah bekal terbaik. Bukan untuk menghindari masa depan, tapi untuk menghadapinya dengan lebih utuh dan manusiawi. Video ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti atau meramalkan masa depan secara pasti. Semua pembahasan di sini bersifat edukatif dan bertujuan membantu kita lebih sadar terhadap kondisi yang sedang terjadi. Setiap situasi dan keputusan hidup berbeda untuk tiap orang. Karena itu, lakukan riset sendiri, pahami risiko yang ada, dan sesuaikan dengan kondisi pribadi kamu. Video ini bukan nasihat finansial, bukan ajakan membeli atau menjual aset apapun. Keputusan tetap sepenuhnya ada di tangan kamu. Kalau kamu merasa video ini kena dan bikin kamu berhenti sejenak untuk berpikir, itu tandanya kamu tidak sendirian. Silakan subscribe supaya kamu tidak tertinggal pembahasan penting berikutnya. Like jika kamu merasa topik seperti ini perlu dibicarakan lebih luas dan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, sinyal apa yang paling terasa di awal 2026 ini? Kita belajar bareng, tanpa panik, tanpa drama.